Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dalam keadaan sehat. Di sini kita langsung buka aja. Di sini saya akan mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif pada modul 1.4 Guru Penggerak. Kita langsung aja awal ke pembukaan. Pembukaannya mari kita baca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke ice breaking. Ice breaking-nya tepuk semangat bisa? Bisa. Oke. Kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya pemaparan langsung destinasi ya. Iya. Nah, di sini saya sebagai CGP angkatan 10 Kabupaten Bandung Barat akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ada yang tahu budaya positif? Kira-kira apa budaya positif yang ada di sekolah kita? Perilaku yang baik. Ya, perilaku yang baik, disiplin, apalagi? Kalau kebiasaan-kebiasaan termasuk tidak? Kebiasaan yang baik yang terus-menerus diterapkan dan yang menjadi kebiasaan dan itulah budaya positif. Terima kasih Ibu. Nah, di sini budaya positif itu mencakup dalam ada nilai-nilai, ada keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Di sini selanjutnya konsep inti budaya positif. Apa saja sih konsep inti budaya positif? Di sini paradigmanya adalah perubahan belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas disiplin positif. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, ada segitiga restitusi. Nah, di sini tujuan budaya positif di sekolah. Nah, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan membangun budaya positif di sekolah ini adalah untuk menumbuhkan karakter pada diri anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, apa pelajar profil Pancasila ada berapa? Ada berapa? 6 ya? Yang pertama? Beriman dan bertakwa. Yang kedua? Berpindahan global. Yang ketiga? Gotong royong. Yang keempat? Mandiri. Yang terakhir? Benar presiden. Dan yang terakhir kan? Nah, jadi tujuan kita itu menumbuhkan sifat-sifat yang ada di profil pelajar Pancasila. Bagaimana menumbuhkan sifat itu ke dalam murid-murid kita. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih maksudnya dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tetap di sini tujuan utamanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena tujuan dari pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah student, yang kedua student lagi, yang terakhir tetap student. Jadi di sini yang dihambakan oleh kita semua adalah siswa, siswa, siswa. Kalau zaman dahulu waktu kita zaman sekolah kan semuanya ada yang dipusatkan ke teacher center. Tapi kalau sekarang semuanya berpusat pada murid. Selanjutnya, disiplin positif bagian yang kedua. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Coba di sini bagian yang kedua, disiplin positif. Apakah kita sebagai pengajar atau pendidik di sekolah sudah menerapkan disiplin positif? Insya Allah proses ya. Proses kita bersama-sama untuk mewujudkan semuanya dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai yang disepakati bersama yaitu tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada 3. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berfirman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nilai-nilai kebajikan yang kedua, IBO atau Primarias Program, PYP, IBO. Nah, di sini isinya Ibu ada singkatan dari apa? itu dari yang luar negeri. Ya ibu ada. Ya Ibu dari Ibu Primarias Program disingkatnya dari PIR. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada di Ibu Primarias Program. Yang ketiga yaitu adalah keterampilan hidup. Di sini nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dari nilai-nilai kebajikan, mudah-mudahan kita masih proses ya untuk melanjutkan nilai-nilai kebajikan ini. Ada yang keempat, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau in berarti dari dalam diri kita. Kalau ekstrinsik berarti itu dari luar. Di sini misalkan Bayu mengerjakan tugas karena misalkan apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, apakah di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
Jadi yang masuk ke intrinsik yang mana? Bagian yang menjadi orang yang baik. nah, iya. Jadi yang intrinsik yaitu yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika misalkan si Bayu dia mengerjakan tugasnya, jadi itu dari hati sendiri, bukan dari orang lain. Beda lagi dengan misalkan ingin dipuji sama temannya atau ingin dipuji sama gurunya. Nah seperti yang itu berarti masuknya ke motivasi ekstrinsik. Atau ada juga yang saya mengerjakan PR karena takut dimarahin oleh guru. Nah itu juga sama, itu dari motivasi ekstrinsik. Nah di sini ada beberapa macam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama kita hukuman dulu. Jadi kalau hukuman itu di sini tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman atau fisik. Kira-kira ibu guru dan bapak guru ada yang bisa memberikan contoh seperti apa yang contohkan dalam hukuman? Kalau murid tidak mengerjakan tugas disuruh berdiri di depan. Itu termasuk hukuman ya? Nah, Pernah tidak ibu guru? Saya juga pernah mengalami ketika siswa tidak mengerjakan PR disuruh lari keliling lapang upacara. Nah itu adalah contoh dari termasuk hukuman. Bisa dimengerti ya? Ya? Belum ini baru di penjelasan dulu. Ada sekarang yang kedua, apa sih bedanya konsekuensi dengan hukuman? Kalau konsekuensi itu seperti apa? Rencana murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kira-kira contohnya seperti apa kalau konsekuensi? Konsekuensinya kalau misalnya saya tidak mengerjakan tugas, saya siap menulis banyak. Itu kan udah persetujuan. Persetujuan ya? Ya, ada persetujuan dari muridnya. Kalau hukuman mah tidak, hanya sebelah pihak gurunya. Kalau itu mah udah sama-sama. Guru dua belah pihak, cuma yang dirugikan murid. Kalau misalkan yang masuk konsekuensi, misalkan di siswa, misalkan ada 2 orang, si A misalkan menumpahkan makanannya di kelas, menumpahkan makanan temannya di kelas. Berarti konsekuensinya si B tersebut harus membereskan, atau membersihkan yang tumpahan itu. Jadi ada kesepakatan. Iya. Jadi kalau hukuman mah satu arah, misalkan seperti tadi dia tidak mengerjakan maka dia disuruh lari. Kalau konsekuensi mah jadi ketika dia melakukan kesalahan berarti dia harus tahu harus hukumannya seperti apa. Itu namanya Barusan makan B yang membersihkannya berarti ya. A-nya. Misalkan si A bisa dipahami ya? Nah sekarang beda lagi dengan restitusi. Nah kebetulan saya juga di sini baru memahami apa sih restitusi itu dan baru belajar sekarang gitu. Jadi di sini restitusi adalah proses bagi murid untuk memperbaiki masalah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari. Jadi ini beda dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi ketika restitusi di sini ada 3 macam. Ada validitas identitas, ada keyakinan, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah yang seperti restitusi itu. Kita lanjutkan. Bagian yang kelima itu adalah tentang keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas kita sudah bikin ya di kelas masing-masing. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif dan bersifat abstrak yang didapat dari curah pendapat murid dan guru dan disepakati bersama dengan yang bertujuan untuk menciptakan budaya positif di kelas atau saat pembelajaran. Kira-kira untuk yang lebih efisien keyakinan kelas dibuatnya oleh siapa saja? Jadi semua ya? Semua berdasarkan hasil diskusi anak-anak dengan guru. Kemudian setelah anak-anak
membuat kesepakatan kelas, berarti mereka harus apa? Apa namanya teh? Mentaati peraturannya ya. Jadi di sini dalam kesepakatan kelas, jadi tidak ada hukuman ya, tapi mereka sudah tahu apa saja kira-kira kalau misalkan mereka melanggar, berarti mereka sudah melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah di sini yang keenam tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya sama seperti kita juga sebagai pendidik, pengajar, kita harus menjaga kewarasan kita. Bagaimana untuk menghadapi siswa-siswa di kelas, kita harus menjaga fisik dan psikologis kita. Dengan cara apa? Saya udah cepat. Keranjang kuning. Nah di sini yang 5 dasar kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kira-kira untuk bertahan hidup kita memerlukan apa saja? Makan, minum, sandang, pangan, tempat tinggal. Kalau misalkan kita sudah memiliki itu, insya Allah kita bisa bertahan hidup. Dan yang paling penting money. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan kasih sayang Sangat. mulai dari keluarga kita, dari anak-anak, dari keluarga. Kalau misalkan di sekolah kan kita rumah kedua ya, berarti dari rekan-rekan dan siswa-siswa. Yang ketiga adalah penguasaan. Kalau penguasaan contohnya seperti apa ya? Ada yang bisa Penguasaan seperti jabatan. ya, jadi dia kayak apa? Kayak obsesi gitu. Dia ingin jadi apa gitu. Itu rasa diri penguasaan. Atau enggak gini, misalkan dia sudah bisa melaksanakan apa, jadi dia puas gitu terhadap diri sendiri. Jadi ini memang kepuasan yang sudah dia Iya. bukan penguasaan dalam Bukan, dalam negatif bukan ya. Iya. Jadi rasa puas terhadap diri sendiri, misalkan dia sudah melakukan hal positif apa gitu. Nah, Jadi bukan negatif penguasaan dia menguasai sekolah kita atau apa gitu. Enggak, maksudnya penguasaan tadi kan menjadi dasarnya wah saya menjadi pemimpin, wah saya bukan. Oh, iya. Yang keempat yaitu kebebasan. Kira-kira kalau kebebasan di siswa apa ya? Contohnya, misalkan berpikir mungkin Dia tidak mengeluarkan pendapat, ya, terikat dengan tidak terikat. Jadi tidak takut lagi misalkan. Tapi di sini dalam tanda kurung siswanya aktif gitu ya, hal-hal yang positif kebebasannya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Apakah kita senang ya sampai dikaji pendai? Alhamdulillah. berarti senang. Di sini yang kelima yaitu adalah tentang posisi kontrol. Jadi nanti kita di sini kita memposisikan nih, kita berada di posisi yang mana. Di sini posisi kontrolnya ada 5. Yang pertama yaitu adalah kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pemantau. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir kita adalah sebagai manajer. Untuk mengefisienkan waktu, kita berdiskusi tentang posisi kontrol ini aja dulu ya. Kira-kira kalau sebagai penghukum, kita pernah tidak menjadi sebagai penghukum? Nah, kalau anak atau siswa melanggar peraturan, Sering ya, kadang-kadang Tidak kalau sering ya. misalkan kadang-kadang ada gitu ya. tapi perasaannya yang harus diganti. Iya. Jadi di sini jangan menghukum. dalam menurut filosofis Gajah Dewantara, kita harus menghilangkan jiwa kita
posisi kita sebagai penghukum. Karena apa? Karena dalam posisi kontrol sebagai penghukum di sini akan menimbulkan trauma-trauma tersendiri terhadap siswa. Entah trauma itu kepada siswanya bisa menjadi pendiam atau bahkan siswanya malah menjadi lebih brutal lagi. Jadi di sini posisi kontrol penghukum di sini disangatkan jangan-janganlah sampai lagi terjadi gitu, meskipun ada kita jengkel, ada kita lepas dari emosi diri gitu lah. Kalau misalkan kita menghadapi siswa-siswa seperti itu. Nah di sini pemantau, posisi kontrol kita misalkan sebagai pemantau. Kira-kira untuk sebagai pemantau seperti apa? Contohnya? Yang memberikan kebebasan siswa mencari cara belajar mereka seperti apa, tapi tetap kita dampingi, diarahkan. Misalkan jadi mau siswa mengerjakan sesuatu, nah kita akan mengarahkan bagaimana dia bagus tidak, jadi memantau gitu. Atau dari sikapnya dia itu asalnya bandel gitu, terus jadi baik enggak gitu. Itu pemantau ya. Kalau menurut Bu Rina seperti apa? Kalau menurut saya gini, kalau pemantau itu kan tugas guru sebagai pemantau ini biasanya setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak kita biarkan dulu selama itu kegiatannya positif. Nah, kalau kegiatannya melenceng atau negatif, baru kita kasih pengarahan. Jadi kita hanya sebagai pemantau dan fasilitator saja. Jadi untuk pembelajarannya kita kasih kebebasan siswa mau seperti apa dia belajarnya. Yang penting kita masih dalam satu alur yang benar. Oke, terima kasih. Kalau misalkan sebagai posisi kontrol sebagai teman, Enggak, barusan memantau bagaimana caranya gitu. Secara ini. jadi kalau pemantau mah Kita secara ya, kalau misalkan pemantau, jadi siswa itu kita hanya pemantau, hanya mengamati. Ya, mengamati. Ya soalnya gini, kalau di kurikulum merdeka kan gitu, dibebaskan si siswa itu belajarnya itu seperti apa ya silakan, metodenya mau bagaimana silakan, kita yang memantau gitu. Kalau misalkan belajar sebagai, kalau kita posisi kontrol kita sebagai teman, kadang ada sebagian siswa yang terlalu kebablasan menganggap kita sebagai teman sehingga tidak menghargai. kurang menghargai gitu. Tapi walaupun gitu memang bagus juga kita sebagai teman, jadi siswa itu bisa apa ya, Terus kita bisa masuk ke dunia mereka gitu. cuman ada sebagian anak yang memang tidak bisa Mengkontrol. mengkontrol diri karena menganggap kita teman, ya akhirnya seenaknya kurang. Ya, jadi dalam memanggil sopan santunnya juga tidak ada gitu. Jadi kadang kita sama salah ya. Sebagai teman gitu. Kalau menurut Luis bagaimana posisi kontrol sebagai teman? Untuk sebagai teman sebenarnya tadi ya di kita itu sedikit lah, hanya sekian persen saja ya yang siswa itu menganggap gurunya itu sebagai teman. Kadang ada seperti rasa sungkan gitu ya, seperti rasa sungkan. Kalaupun ada, tadi seperti yang sudah disebutkan sama Bu Ami sama Bu Rina, ketika mereka menganggap kita teman, ketika kita terlalu dekat sama mereka, malah yang tadilah jadi kebablasan gitu ya. Jadi anak-anak itu malah saya yang kehilangan rasa sopan santunnya gitu kan ke kita itu. Tapi mungkin di sini untuk sisi lebih baiknya, ketika mereka ada permasalahan atau ada kesulitan dalam belajar, mereka lebih gampang curhat, mengutarakan keluhan mereka ketika mereka menganggap kita sebagai teman. Jadi untuk sebagai teman di sini ya ada sisi positif negatifnya, hanya saja di kita ya sedikit lah, sekian persen saja. Terima kasih Bu Iis. Jadi kadang kita serba bingung ya kalau misalkan memposisikan kita sebagai teman, kita ingin masuk ke dunia mereka, tapi penerimaan mereka kadang Disalahgunakan, bukan disalahgunakan ya. Maksudnya kadang mereka ya jadi kurang menghargai gitu. responnya beda gitu. Kurang menghargai ke orang yang lebih tua gitu. Padahal untuk sisi positif posisi kita sebagai teman itu banyak manfaatnya ya. Jadi kita ketika anak-anak memiliki masalah, jadi kita bisa masuk ke dunia mereka, bisa
tidak sungkan lagi kepada kita untuk Tapi tetap bercerita. kita harus bisa mengontrol. Oke, lanjutkan. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kira-kira seperti apa? Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Itu mah contohnya gini, misalkan Oh, saya misalkan suka kelas. gini ya, kalau misalkan anak-anak itu kan di kelas pada keluar misalkan ya, terus saya datang, terus mereka gini, saya suruh masuk, ya bu nggak ada ininya gurunya, terus saya bilang gini, ayo dong masuk, kasihan nanti ibu gurunya dimarahin sama kepala sekolah gitu. Jadi kan mereka tuh merasa, oh iya gara-gara kita nih jadi ibu guru dimarahin gitu. Jadi ada mereka tuh merasa diri mereka bersalah gitu. Padahal kan kepala sekolah nggak pernah negur kita, nggak pernah marahin kita gitu ya. ya. Cuman kita gini, cepat dong masuk, nanti kalau nggak masuk ibu dimarahin oleh kepala sekolah gitu. Itu contoh dari pengalaman Mas Gina, Pak ya. Ya. Kalau Bu Ani gimana pengalaman di kelasnya? Iya, misalnya kalau pengalaman di kelas seperti ada anak ya seperti melakukan sesuatu hal ya, maksudnya contohnya misalkan mencoret-coret gitu kan ya, mencoret-coret dengan gambar-gambar yang aneh kan gitu. Kalau di kelas saya terus mungkin temannya memberitahukan bahwa nanti Bu Ani atau akan marah gitu kan, mereka pasti akan anak ibunya akan merasa bersalah juga. Nah nanti akan marah ketahuan gitu. Jadi ya melanggar Tapi bukan dalam artian kita mengajukan bukan. Bukan. Teman juga bisa bukan hanya guru juga, tapi teman juga bisa mengakuti nanti wali kelasnya marah gitu. Kalau pengalaman Ibu Is di kelas bagaimana Bu? Kalau saya mungkin lebih ke ketika belajar nih di kelas, si A ini berisik ya, si A ini berisik atau mengganggu temannya gitu kan. Kemudian saya tegur ya, kemudian saya tegur, kasih nasihat, artinya panjang lebar lah marahin dia. Kemudian pada akhirnya tuh kan gara-gara kamu waktu belajarnya sudah habis gara-gara marahin kamu. Jadi kan kasihan teman kamu yang harusnya menerima penjelasan dari ibu, jadinya mendengar omelan ibu. Nah begitu. Jadi itu gara-gara kamu. Nah gitu. Jadi semuanya kena efeknya ya. Sampai efeknya akhirnya. Tapi kadang kita gini ya, jangankan ke anak orang lain, misalkan kita di rumah sendiri aja ya, ke anak sendiri. Kadang kalau misalkan kita belajar, kenapa suka lebih-lebih gitu marahnya ya, dibandingkan kita Ya karena belajar di sekolah. mungkin kalau ke anak kita itu kan kita merasa Selesai apa ya? Milik kita. milik kita. Kalau misalkan ke anak yang lain kan takutnya nanti kenapa-napa, ada efeknya buat kita. Kalau kita kan ke anak kita yang dimarahin, kita yang marah, kita ya Apalagi ketika kita berada di posisi penghukum ya Bu Ana. Ke anak ke siswa itu, aduh kita udah melakukan hukuman nih. Apa nih ada efek sampingnya gitu ya. Kalau ke anak kita kan ada efek sampingnya, ada kita yang ini. Tapi kadang sedikit curhat ya ini mah. Tapi kadang kita kalau misalkan anak susah belajar di rumah gini-gini, kita marahnya sepuasnya dan lain-lainnya. Tapi ketika kadang anak kita misalkan melakukan kesalahan, dimarahin misalkan sama ayahnya sendiri, kita nggak terima. Kenapa ya? Tapi walaupun misalkan nggak terima juga, tapi saya suka mengambil positif ya. Saya tidak memang di dalam hati kita itu kita marah gitu ya, tapi kita tidak bisa mengungkapkan kepada suami ya gitu. Karena apa? Ya takutnya nanti, tapi itu ada positifnya. Misalkan suami memarahi anak gitu kan ya, jangan sampai kita juga egois, nggak apa-apa lah. Jangan sampai kita membela anak di depan siswa, misalnya ketawa nanti bahwa anak kita berbuat salah, dimarahin sama bapaknya. Walaupun kita nggak terima, jangan dibela ya, karena memang posisinya salah. Nanti takutnya kita jadi membandel ya. Nah, mungkin gitu ya untuk posisi kontrol, mau itu di sekolah ataupun di rumah. Kadang-kadang ketika kita marah ke anak, sebenarnya kenapa sih panjang lebar banget kita itu marahin anak sampai segitunya gitu ya? Karena posisi anak itu sama ibu itu mungkin mereka menganggap bukan cuma ibu, teman gitu. Artinya omelan itu ya dicuekin. Nah di sini kan kita perlu komunikasi dengan suami. Biasanya anak akan lebih nurut ke ayahnya. Nah itu di posisi di rumah kan kita ada melihat ini tadi
si anak udah gini terus udah dihukum gitu kan, nggak dikasih jajan, tapi masih begitu aja. Nah, ketika kita udah ada komunikasi dengan suami, nanti mungkin suami akan ambil alih dengan caranya sendiri gitu kan. Nah, biasanya anak kemudian ada ketakutan tersendiri. Nah, ketika kita berada di sekolah, ini proses dikontrol kita. Ketika kita menghukum anak begini-begini, kan kita juga ada komunikasi dengan orang tua, ya kan? Ini anaknya Bu, Pak, udah kita dihukum, kita sudah ada pendekatan sebagai teman ke anak ibu teh, ya sudah kita pantau terus dan sebagainya. Agar tetap kita harus ada kontrolnya. Mungkin guru mah tadi teh si anak sudah menganggap kita temannya gitu. Oh iya Bu, biarin sama bapaknya aja, mungkin nanti di sini kan kita juga ya ada komunikasi dengan orang tua. Kalau di sekolah ya, di rumah ya kita mungkin sebagai ibu ada komunikasi dengan bapaknya anak-anak gitu. Jadi untuk posisi kontrol di sini kita bisa menerapkan juga ya, seperti kayak di rumah, di sekolah, Dimanapun. berarti dimanapun. Iya, di Nah, sekarang satu lagi, yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Ada yang sudah paham? Ya, kalau misalkan di sekolah ya harus jadi manajer, benar. Buat anak-anak siswa, contohnya mengerjakan tugas kan ya. Kalau mengerjakan tugas, kalau kitanya tidak sebagai manajer, mana mungkin si siswanya itu bisa mengerjakan tugas. Ya kan, contohnya manajer itu kan harus memberitahu, oh ini harus begini ya caranya, harus begini caranya, tugas harus dikerjakan waktunya, harinya atau apanya. Nah, itu kita sebagai wali kelas harus jadi manajer yang sangat luar biasa, bukan hanya dari tugas, mungkin dari tiket kelas ya, itu harus jadi manajer agar kelasnya tetap bersih. Nah itu, ataupun misalkan untuk siswa yang mengikuti eskul, siapa sih ini kan harus diarah-arahkan gitu, harus tertib di kelas. Bagaimana sih kalau pagi ke hari harus berdoa, nah itu pulang harus bagaimana, kalau tidak ada berbahasa apa harus panggil gurunya supaya apa, nah, supaya ya nanti kondusif. Nah itu sebagai manajer wali kelas itu seperti itu. Kalau menurut Bu Kalau menurut saya, terima kasih. terima kasih Bu Ani. Ini ya, dari 5 posisi kontrol ini yang paling tepat itu yang mana yang menurut Bu Novi paling tepat gitu posisi kontrolnya? Kita harus menempatkan diri kita itu di sekolah sebagai manajer kah, sebagai pemantau, sebagai pemantau, atau sebagai yang lainnya? Nanti itu sesi berikutnya, jadi nanti kita Contohnya gitu ya. Oh, jadi Kita ingatkan. kalau menurut saya dari segi ini ya, untuk posisi kontrol kita Bu sebagai manajer gitu kan di sini, berarti memposisikan kita sebagai pengatur atau sebagai atasan juga ya kalau Ya, manajer. manajer. Berarti siswa itu harus ada rasa tanggung jawabnya. Kalau kita sudah memberikan tugas, jika siswa tidak mengerjakan tugas, berarti ada konsekuensi yang harus diterima oleh siswa. Kadang ada juga siswa yang misalkan ini, kalau misalkan kita ngasih tugas apa-apa, si siswa itu sendiri tidak pernah merasa bersalah kalaupun dia tidak mengerjakannya. Ada yang seperti itu. Terus ada juga siswa yang begini, kalau misalkan kita tegur, kenapa belum masuk jam segini, ini kan yang pertama, malah dia membalikan posisinya gini, orang gurunya juga belum datang, orang gurunya juga nggak ada. Nah, berarti kembali lagi ke individu gurunya masing-masing. Walaupun memposisikan diri sebagai manajer, tetapi saja kalau di gurunya tidak ada, dari individunya tidak ada perubahan, ya bagaimana siswanya bisa berubah? Mungkin begitu Bu. Terima kasih Bu Ina. Kalau menurut Bu Iis bagaimana sebagai manajer? Bagaimana ya? Jadi kalau menurut saya mungkin untuk sebagai manajer, untuk di wali kelas, berarti kan awal masuk ketika ketemu mereka membuat kesepakatan dengan mereka, akhirnya kesepakatan kelas yang dimana mereka nanti harus ada tahu apa yang akan mereka terima
seharusnya gitu kan konsekuensinya tadi. Nah kemudian kalau berkaitan dengan pelajaran, ya, berarti kan ketika kita memberikan tugas juga kita sudah memberikan jangka waktu tempo, gitu kan ada waktunya. Mereka juga harus tahu dalam 1 minggu harus selesai. Nah artinya mungkin kita ketemu seminggu 2 kali ya, ketika itu diingatkan kembali, mau itu bentuknya dalam grup gitu kan, di grup WA atau apa gitu kan, supaya ya tadi tersusun agar anak tidak tertinggal ya, terkontrol. Memang harus selesai dalam waktu 1 minggu itu. Jadi jangan sampai ada yang susulan lagi akhirnya nilai tertimbun lagi, orang lain sudah kemana mereka belum. Itu mungkin untuk segi kalau nilai mapel sendiri ya. Kalau tadi mungkin yang di kelasnya ya seperti itulah, jadi pada awalnya untuk kesepakatan kelas mereka harus tahu seperti apa. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya mengambil kasusnya itu adalah murid datang terlambat. Jadi bagaimana posisi kelima kontrol yang tadi, cara menanggapinya pada kasus murid datang terlambat. Nah, ini pemaparannya. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi dia akan menyuruh murid tersebut yang datangnya terlambat untuk lari mengelilingi lapang. Nah, itu adalah contoh dari posisi kontrol sebagai penghukum. Udah jelas ya kalau penghukum itu dia Ya, masuk bisa ponis, dengan lari gitu masuk kan, ponis bisa ya. dengan Kamu berdiri datang dengan terlambat. 1 kaki, bisa dengan skot jam. Ya, maksudnya memfonis Ya, tanpa memfonis. mengetahui apa sih sebenarnya kenapa dia Dia terlambat. Jadi dia nggak ditanya. Jadi kenapa si sih terlambat iya. itu. Jadi dia tidak mau tahu, pokoknya kamu datangnya terlambat hari ini, Hukum. kamu harus lari misalkan, kamu squat jam. Ya, Kira-kira kamu untuk detail. posisi kontrol ini harus dihilangkan atau bagaimana? Ya, harus dihilangkan. Kan menurut dia ada Dewan Tara Iya. itu Manusia kan jangan manusia. manusia, jangan apa menghukum anak-anak walaupun tanpa alasan, walaupun Oh, ya dia bandel. ada dia kesiangan, tapi tetap kita harus memberikan arahan, memberitahukan kenapa sih kesiangan gitu kan, kenapa tidak masang alarm jika bangun kesiangan. Nah, diarahkan seperti itu gitu. Jadi untuk menghukum, untuk lari mengelilingi lapang tidak ada ya, jangan gitu. Kalau Ini penghukum cocoknya di militer. gitu. Penghukum asal gimana ya mendengarnya kalau misalkan Efek hukum sampingnya jadi apa? penghukum. Efek sampingnya? Ya efek sampingnya apa ya? Siswa kan ada yang suka dendam sama guru. Terus sekarang kan Ada juga trauma. Ada yang minder, Ada yang trauma. malu sama temennya, nah gitu karena apalagi di sekolah kita ya, saling membuli. Misalkan dia kesiangan, kesiangan seperti dan sebagainya. gitu. Mudah-mudahan ya di sekolah kita terhindar lah dari posisi kontrol sebagai Mungkin itu mah ya Bu, zaman dahulu ada. Kalau Kalau- zaman dahulu iya, tapi bagus ada disiplinnya buat Iya. kita gitu. Jadi kita dilema ya, Buat kita padahal Ada segi positif, ada positif ada negatifnya. Iya, padahal memang Ya, saya memang juga ketika kita zaman, jadi kan sekarang katanya didiklar anak-anakmu atau peserta didikku sesuai dengan Zaman. zamannya. Nah, ketika dulu kita zamannya kita dan kita masih kuat baca, artinya ketika dihukum atau apapun ya itu Biasa aja. Tapi kan Gimana? bisa ada efek jalannya, takut kesiangan tuh, takut diladeni lagi, takut diladeni teman lagi, akhirnya kan kita mau tidak mau mendisiplinkan diri sendiri, besok lebih pagi bangunnya dan sebagainya gitu. Nah beda kan dengan kondisi anak-anak sekarang yang ketika mendapatkan hukuman, drama kan, ya langsung mereom gitu kan. Kalau anak-anak sekarang mah langsung curhat sana sini dan sebagainya. Hukum misalkan lari cuma langkah, dibilangnya 5 km kan, ya Jadi lebih ini lagi lebih-lebihkan. Mungkin dengan perubahan zaman juga sepertinya ya. ya kita juga harus Harus mengikuti mengikuti ya. mengikuti zaman yang sudah ada apa? Gimana ya?
sudah di maju, kita bagaimana yang untuk saja. Yang kedua yaitu adalah sebagai pemantau yang tadi kita bahas ya. Jadi di sini ketika pada kasus murid datang terlambat, si guru tersebut bertanya kepada siswa tersebut yang terlambat, kamu tidak tahu aturannya apa? Kamu sudah melanggar ya? Kamu tahu apa konsekuensinya? Jadi dia bertanya seperti itu untuk posisi kontrol sebagai posisi kontrol pemantau. Harus ada karena tadi udah ada kesepakatan. Jadi tidak seperti tadi ya. Jadi ditanya balik gitu kan. Balik. Ini lebih apa namanya, dari hati ke hati gitu. Iya, karena mungkin Beda udah ada dengan kesepakatan yang di kelas gitu kan. Jadi si pemantau ya menanyakan seperti itu. Jadi tidak seperti yang tadi posisi kontrol pemantau. Jadi ketika dia terlambat maka langsung kamu ke lapangan lari gitu seperti itu ya. Sinkronis langsung. Dan yang ketiga yaitu adalah pembuat rasa bersalah. Nah seperti yang tadi Bu Dina ungkapkan tadi yang pertama, nah salah satunya adalah kamu selalu saja begitu, kamu membuat ibu kecewa. Atau seperti yang tadi, kenapa kamu tidak mengerjakan tugasnya? Nanti ibu dimarahin sama ibu kepala. Jadi siswa tersebut merasa bersalah dengan perkataan-perkataannya kita sebagai pendidik. Seperti itu. Tapi kadang anaknya tidak merasa bersalah. Bagaimana kalau di kelas? Nah, lagi kadang ada sebagian anak yang memang walaupun misalkan dia kita masuk dulu, nanti kalau pada di luar dulu yang dimarahin kelas-kelas. Ada, tapi jarang sih ada anak yang merasa bersalah. Sensitif, Santai aja. Kadang kayak watadas gitu ya. Iya. Santai gitu. Ya kadang seperti itu. Kadang kalau untuk kita jadi dilema ya untuk mendisiplinkan apakah bisa dengan kata-kata seperti ini. Apa namanya harus dipaksa, nanti juga terbiasa. Apakah boleh seperti itu? Ya kalau untuk kurikulum mereka mah tidak ada pemaksaan. Jadi pemaksanya Iya. harus. Kalau kita dulu iya dipaksa, karena terpaksa akhirnya terbiasa. Dan itu dijadikan sebagai acuan. Iya. Kalau sekarang kan tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, Jadi tidak anak ada kecil apapun. aja. Jadi ya santai. Apa karenanya langsung gitu? Menurut Bu Ida gimana dari pendapat Saya juga kan jangan pertama dulu kuat aja anak-anak sekarang ngereong. Kalau seperti itu mah Islam kembali lagi memang kan perjalanan hidup kita ya memang diatur, memang udah ada dalam Al-Qur'annya. Jadi betul-betul tidak ada kurun waktu yang lebih baik dari kurun sebelumnya tuh. Memang seperti itu perjalanannya. Gitu. Kemudian kan memang dengan teknologi yang seperti itu ya contohnya ada tadi pas mau menghubungi orang tua untuk diminta kakak dan KTP, ternyata pas didatangi lagi tidur baru disuruh dibangunin pasrah orang tuanya. Aduh gimana atuh udah sulit kok susah kan. Jadi orang tua itu udah pasrah, seharusnya tidak seperti itu. Nah mungkin kan gitu ya ke depannya bahwa harus ada pendidikan pada itu bukan tujuannya justru orang tuanya juga mungkin harus ya. Karena memang kita latar belakang di daerahnya ya, di daerahnya kan latar belakangnya memang seperti itu. Jadi latar belakang memang pendidikan orang tua perlu dibangun, pengertiannya memang perlu ada pemahaman dari orang-orang yang memang ahli dalam bidang parenting gitu kan. Jadi harus ada istilahnya kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Dan kemudian memang faktor makanan juga kalau dilihat dari kesehatan mungkin berpengaruh juga ya terhadap memang anak. Kalau makan makanan gurih mah senang hese malah kalau banyak makan makanan itu memang sekarang serba instan. Jadi anak-anak udah tidak merasa lagi wah saya dosa melawan orang tua, tidak ada lagi seperti itu. Jadi memang yang makanan kemudian memanglah yang pertama mah faktor agama ya. Jadi anak-anak ketika dari SD udah mau ke SMP udah
kesimpulannya hanya jadi apa ya, diperlukan kuncinya mah ya harus peka hati nurani itu. Jadi sesuatu kata kuncinya mah peka hati. Jadi kalau sudah peka hati mah ya insya Allah apa yang menjadi harapan sekolah, harapan orang tua yang memang tercantum dalam visi misi, kan visi misi itu emang tujuan, tapi kan harapan ada yang tercapai ada yang tidak. Kalau memang sudah peka hati anak ya insya Allah lah bisa tercapai, karena dengan peka hati anak walaupun memang bisa membaca lingkungan gitu, lingkungan belajar, wah kita sedang belajar apa yang harus saya kerjakan. Kalau anak sudah peka hatinya, kalau misalnya wah ini lingkungan, peka hati lingkungan belajar, lingkungan sekitarnya wah ini dalam keadaan seperti ini harus bagaimana, lingkungan kotor aja kan harus lihat bisa salah di mana, kan tak ada peka hati anak-anak itu yang menjadi memang kedepannya ya PR kita ya. semua. Mungkin untuk mencari siswa seperti itu 1001 ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan siswa murid-murid kita di SMP Negeri Cipete ini semuanya tergerak hatinya untuk mendisiplinkan diri sendiri. Karena untuk mendisiplinkan diri sendiri itu meskipun kita kejar motivasi dari misalkan dari guru, dari orang tua dan lainnya, kalau belum dari hatinya sendiri sangat susah sekali. Oke, lanjutkan. Sebagai teman yang tadi, jadi kita bisa masuk ke dalam ini udah belum ya? Belum ya? Nah, seperti yang tadi ibu-ibu utarakan, sebagai teman, jadi kita bisa masuk ke dunia mereka, tapi kadang mereka salah mengartikan. Ya. Jadi sini ada pada kasus murid datang terlambat, bagaimana caranya memposisikan kita pada posisi kontrol teman. Pertanyaannya seperti ini, gimana nih kamu melanggar? Yuk bantu ibu dong, jangan sampai mengulang lagi. Jadi tidak ada tekanan seperti yang tadi yang posisi kontrol hubungan ya. Jadi ini kayak pendekatan, tapi bisa memposisikan gitu. Seperti itu. Ada yang mau berpendapat lagi? Memang mungkin ya Bodena, kita juga memang sebagai guru memang miskin sekali, bukan disebut miskin ya dari kurang. Memang bagaimana trik-trik untuk menghadapi anak sekarang, ngolok-ngoloknya pada kumaha. Nah, kita bangga bahagia mungkin karena sudah ada didik yang sudah lulus CGP, kemudian sekarang Bu Hopi yang bisa menularkan ilmu. Kira-kira trik yang bagaimana yang bisa menurunkan anak ya ketika pendekatan di lapangan gitu. Memang kadang sulit, baru pulang terus diolok ini sekali dua kali makanya pulang sampai sarang molotov gitu terpaksa. Nah, nggak ahli seperti itu teh gitu ya, maunya dengan memang sekarang posisi merdeka belajar kan kebutuhan siswanya kemana, kebutuhan siswa kita ada kebanyakannya bukan yang positifnya, kebanyakannya yang negatif. Nah, justru mengarahkan dari negatif ke positif itu dengan cara kita kan sudah miskin strategi lah ya, sudah miskin strategi pada siswa. Mudah-mudahan ke depannya ada trik-trik nanti ya dari yang lulus terbiasa. Kita harus begini mudah-mudahan ya pelajaran ya. Berarti kita harus mencari strategi berkolaborasi ya. Untuk bagaimana sih mendisiplinkan siswa tersebut. Dan yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah di sini posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaannya ke kasus murid yang datang terlambat. Beliau menanyakan, apakah kamu tahu keyakinan kelas? Misalkan siswa jawabannya tidak. Apakah kamu melanggar atau tidak? Jadi posisi kontrol itu dia bertanya. Jadi tidak menjawab kalau dia itu salah, dia itu datang terlambat. Jadi dia kalau posisi sebagai manajer itu jadi menemukan kesadaran, oh dia tuh, oh iya saya salah. Apakah kamu melanggar tidak? Oh iya saya melanggar. Misalkan siswa menjawabnya seperti itu. Apakah tindakan kamu untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi si siswa tersebut ditanya, jadi dikasih solusi. Jadi tidak
jawabnya seperti saya akan tidur lebih cepat supaya saya tidak kesiangan. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita simpulkan kira-kira dari 5 kontrol yang tadi, yang pertama itu apa tadi? Pengukur. Yang kedua memantau. Yang ketiga teman. Yang keempat membuat rasa bersalah. Manajer. Yang terakhir mana? Kira-kira kita sebagai pendidik atau pengajar, kira-kira kita berada di kontrol yang mana? Tergantung posisi. Tergantung posisi ya? Ya. Menghukum pernah? Pernah kalau anaknya yang tidak keterlaluan sih sebenarnya. Sepertinya pernah. Kalau saya pribadi, pemantau pernah Ya. juga, teman pernah juga, pembuat rasa bersalah Kadang kalau ada, manajer. seperti itu. Asli. Nah, di sini untuk yang paling Manajer mah itu harus sempurna ini dari posisi yang kelima kontrol ini kira-kira yang mana? manajer. Kalau dilihat dari teorinya mungkin manajer Manajer ya? tapi kalau dilihat dari lapangan tidak semua sesempurna itu. Kalau di lapangan Susah ya? Iya. Kalau teori mungkin Ada ya? betul itu. Kalau dalam manajer mah kita bisa menghukum, bisa jadi teman, gitu Iya, kan, betul. gitu. Jadi kalau dalam posisi manajer ya, kemarin pas saya mempraktikkan dalam posisi kontrol ini studi kasus, kebetulan ada di 8A. Sania kemarin makan di kelas. Nah, saya memposisikan kontrol sebagai manajer, apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang harus yang disampaikan kepada siswa tersebut. Kita wawancara. Jadi yang pertama itu kan kalau misalkan sebagai penghukum kan, kamu makan di kelas dan lainnya atau apa, kamu lari atau apa seperti apa. Tapi kalau sebagai manajer kita tanya, kenapa kamu makan di kelas? Kan ada alasannya ya, belum menstabilkan identitas. Misalkan dia, Bu maaf saya lapar, belum sarapan. Terus kita tanya lagi, kenapa belum sarapan? Saya kesiangan misalkan. Kenapa kesiangan dan lain-lainnya ditanya dulu. Iya. Ya 5W1 ya Bu ya. Kapan, di mana, apa? Iya. Ujungnya mana nggak? Apa? Ujung-ujungnya mana nggak? Ujung-ujungnya nggak boleh. Oke. Kalau sebagai manajer kita nggak boleh marah. Justru kita menawarkan, itu bukan menawarkan ya, mencari solusi kepada siswa tersebut. Kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan supaya besok kamu tidak kelaparan lagi? Oh iya Bu, maaf berarti besok saya harus sarapan di rumah biar tidak lapar. Di rumah, Ya, di rumah. sikapnya. Jadi itu posisi kontrol yang paling sempurna sepertinya manajer ya. Meskipun kita kelima-limanya pernah nyobain gitu. Ya, tapi untuk di lapangan mah ya tidak semudah. Iya, tidak semudah itu. Iya. Proses ya boleh ya. Iya. Ya kan tadi kita gitu kan di lapangan sebagai manajer tadi kan ya baik kalau dulu. Nah itu kan ada kan begitu. Jadi kamu Susah ya Bu ya kalau di lapangan. Kan tinggi juga. Soalnya kan faktor itu kan didikan orang tuanya juga kan berbeda-beda. Terus kadang didikan orang tuanya itu tadi seperti yang Bunda bilang kan, karena pendidikan orang tuanya kurang, jadi mereka di rumah terbiasa dengan bentakan, terbiasa dengan hukuman. Nah, jika kita di sekolah menggunakan berbagai macam strategi, ya mereka nggak peka gitu. Mau dibikin dia merasa bersalah kan, mau dibikin dia dihukum atau enggak, maksudnya bukan dihukum, jadi mau dibikin dia diambil hati nuraninya, jangan begitu, tolong bantu ibu kita sebagai teman. Dia tetap karena dia di rumahnya 24 jam di rumah dia dengan hukuman dan makian ibunya, bentakan ibunya, makanya di sekolah juga santai aja ketika mereka melihat guru dengan sikap yang ramah dan baik gitu. Tapi contohnya, iya, contoh Muhammad Ilham. Ya upami dilihat dari tingkat ini mah ya kayaknya mah ya ada Rumah tersendiri. enggak, maksudnya tingkat dia mah kebutuhan khususnya memang ada gitu ya ini. Tapi ada dia mah enggak, memang sok daripada mengganggu di kelas gitu. Kalau udah tidur bicara mengerjakan, tapi betul dia mah kalau mengerjakan pernah dipancing mengerjakan kamu itu seperti itu udah diperbaiki lagi frustasi pas duduk di kelas kalau ya. Nah ketika masuk lagi belajar kemudian dia memang mengerjakannya salah gitu, tapi ketika dinilai 100
gembiranya Bahagia. langsung bahagia, langsung semangat belajar. Oh berarti kita memang ini pendekatannya kan udah puji-puji ya kan, semangat. Tapi beda lagi dengan training. Iya. Dan sobur juga seperti itu. Dengan berbagai macam pujian dan seperti itu, Kalau nama sobur saya itu sebagai gimana? apapun. Kalau pendekatannya dengan pujian seperti itu bisa Dengan pujian enggak, dia malah jadi ngerasa malah makin gitu, wah gitu, serasa dirinya tuh benar, serasa dirinya hebat gitu ke orang lain teh. Nah, cek ayo oke tinggal ya males. Nah apaan orang sebenarnya itu nggak benar gitu. Ya, terus di pendekatan secara teman udah sokoyaan sering kita intens. Dia cuma dipoto pakai peci, pakai baju koko. Abis salat maghrib udah begitu aja. Terusnya ibu abi badai nurut kayak ibu senang ya badainya dengan dia itu naon. Ternyata kan tidak seperti itu, tidak semudah itu. Dari rumah bilang mau, iya. Dari rumah ke orang rumah bilangnya latihan pulang sore, ternyata kan di sini nggak ada latihan, ternyata dia main. Pendekatan seperti teman sudah, seperti manajer sudah mengarahkan, terus apa ya? Satu udah. Iya nomor satu itu udah sering, tapi ya begitulah gitu. Bahkan dengan hukuman pun, dengan hukuman pun yang namanya sobur tuh nggak takut. Kalau misalkan sobur, bahkan saya bentak dia malah makin tinggi suaranya. Makanya begitu saya diamin dia cuekin, saya cuekin, dia malah cuekin main HP. Dicuekin dia malah makin cuek gitu. Nah itu mungkin PR buat kita gitu. Cara mengatasi siswa dengan kebutuhan khusus seperti itu harus bagaimana gitu. Tapi kalau secara lihat fisik dan fisik mah lihat kayak normal gitu ya. Normal kalau fisik mah cuman itu termasuk berkebutuhan khusus juga. Karena apa? Karena dia tidak punya rasa dalam hatinya tuh ada rasa bersalah atau ada rasa apa nggak ada. Jadi pekanya nggak ada. Rasanya nggak ada ya. Dilemanya untuk sekolah itu sekarang kita sekolah inklusif. Jadi Harus kita menerima yang sekolah umum harus menerima sekolah ini. Tapi kalau sekolah kita bukan di sekolah inklusif, karena kita mungkin di daerah, kemudian sekolah-sekolah yang tingkat SLB-nya mungkin tidak ada kalau di daerah, beda lagi dengan di kota. Dan kalau ada pun memang pembayaran biayanya mungkin akan dibayar. Jadi akhirnya adalah yang ini sekolah inklusif. Tapi kalau memang tidak ada, kita bukan sekolah inklusif, sudah di akalan 25 ekar beneran wae upina Bu Rina, kita bisa melakukan komunikasi ya, dengan orang tua, kemudian diberikan pengertian atau mungkin ini dialihkan ke sekolah SLB tingkat C yang memang mungkin gurunya strategi dan tekniknya yang ngajar di situ ada. Maka sudah ya Kak ya? Ada bu, Ada. di dekat rumah saya. Ada. Iya, ya di dekat rumah saya itu dari mulai yang benar-benar Down syndrome sampai yang kayak normal, tapi dia bisa jadi adik-adik kekurangan konsentrasi dan kepekaan diri itu ada. Kembali lagi ke orang tua. Jadi jarang yang merasakan bahwa anaknya itu memang berkebutuhan khusus. Nah, ketika gurunya mau menyampaikan pun takut ada rasa tersinggung. Terus kan memang terbentur juga dengan aturan kalau kita sekolah umum harus bisa menerima sekolahnya anak yang luar biasa. Ya tapi biasanya untuk anak luar biasa itu kan ditanganinya oleh guru yang khusus juga. Kalau misalkan di sini ada biasa ya. Ya ada guru misalnya ya guru BK gitu kan. BK itu kan bukan hanya menghukum atau apa, tapi mendekati anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Apalagi kita kurikulum merdeka yang berdiferensia, jadi kita tidak bekerja pada kurikulum. Tidak ada yang biasa macam mesti kalau ada SMP itu kan biasa macam jadi itu. Terus memang di Irma SLB kebutuhan khusus macet, misalnya berubah seharian lain, karena yang seperti itu kebanyakan memang tingkat emosionalnya kan tinggi. Yang penting buat mereka mah dengan mereka bisa mengontrol diri dan mereka bisa berakhlak lah intinya gitu ya. Itu sudah alhamdulillah. Kalau untuk bidang studi kadang kan Susah ya? udah 6 tahun aja dia baca nggak bisa gitu. Berarti itu anak belum punya kelainan. Yang namanya belajar baca 1 tahun 2 tahun pun sudah bisa. Ini dalam 6 tahun di SD sama sekali tidak bisa, berarti itu anak Ada sesuatu kelainan. Dan kelainan khusus kalau beda lagi dengan Rita itu mah Iya, itu mah dari itu mah kelainan kayak gitu kayaknya nggak ada. Soalnya dia paham ya, paham Rita, paham. Iya. Main terus ya. Dia kedua nggak mau
kebanyakan makan pecel. Mungkin kayak Pak kita semua ya di SMP Tiga Cibandai, mudah-mudahan kita diberikan jalan jalan sama Allah ya, dan anak-anaknya juga muridnya diberikan hidayah agar nurut dan semoga motivasi intrinsik dari dirinya sendiri itu muncul dengan sendirinya tanpa dipaksakan sama kita, karena kalau misalkan paksaan itu sulit dan sulit sekali. Jadi susit. Mungkin diseminasi kali ini terakhir. Thank you. Sebelum kita akhiri diseminasi ini, bagaimana perasaan ibu-ibu dan bapak-bapak pada kesempatan diseminasi ini? Beri nama dulu. Apa dulu perasaannya? Perasaan Kita refleksi dulu. untuk pembelajaran kali ini ya alhamdulillah sih banyak pengetahuan juga yang saya dapat. Cuman masih ada ganjaran yang memang belum begitu jelas buat saya itu bagaimana cara menangani anak yang super istimewa seperti itu gitu. Saya masih belajar dan ingin tahu mungkin dari guru-guru yang sudah lulus CGP dan lain-lain nanti ya, ilmu kan mungkin lebih dari saya. Nah, bagaimanakah cara menghadapi anak-anak istimewa seperti itu? Dengan metode apakah atau mungkin dengan strategi seperti apa, tekniknya seperti apa? Nah itu masih saya butuhkan. Nanti kita berdiskusi mencari strategi-strategi apa sih yang cocok untuk mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Apakah perlu di Ya. hipnotis? Yang paling penting di sekolah kita paling yang terlalu emosional ya. Kalau misalkan cerita di rumah dia ya. Mungkin acara diseminasi kali ini dicukupkan sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila